Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang topologi jaringan, di mana KD yang kita pelajari adalah KD titik 3.2.1, yaitu mengenal topologi jaringan sehingga berapa banyak komputer yang terhubung serta dampaknya terbatas. Kemudian KD 4.2 yaitu melakukan setting koneksi dengan aman ke jaringan dari satu perangkat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengkabelan. Kabel merupakan bagian terpenting dalam jaringan komputer. Kabel jaringan berfungsi menghubungkan antara satu komputer ke komputer yang lain, ataupun dari server ke switch, atau dari switch ke switch. Kabel jaringan juga bisa sebagai perantara pengguna dengan pengguna yang lainnya dalam satu wilayah lokal, seperti sekolah atau perkantoran. Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan tentang pengkabelan, di mana teknik pengkabelan ini digunakan pada topologi star. Kabel yang digunakan biasanya adalah kabel UTP, di mana kabel UTP di dalamnya terdapat 4 pasang buah kabel. Kemudian kabel tersebut harus terpasang dalam sebuah konektor. Untuk selanjutnya, marilah kita melakukan langkah-langkah dalam pengkabelan UTP, di mana kabel UTP kali ini akan digunakan pada topologi star. Peralatan yang akan digunakan dalam praktek pengkabelan kali ini adalah kabel UTP, konektor RJ45, tang crimping, dan kabel tester. Ada 2 tipe pengkabelan yang akan kita praktekkan. Yang pertama adalah kita akan mempraktekkan jenis pengkabelan crossover. Yang kedua, kita akan mempraktekkan pengkabelan strike. Untuk pengkabelan crossover biasanya akan digunakan untuk menghubungkan ke perangkat jaringan yang sama jenisnya, seperti menghubungkan hub ke hub atau menghubungkan komputer ke komputer. Sedangkan untuk pengkabelan secara strike biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat komputer yang jenisnya berbeda, seperti menghubungkan komputer ke hub. Sebelum kita praktek tentang pengkabelan, sedikit saya ulangi alat-alat yang digunakan untuk pengkabelan, yaitu yang pertama adalah tentu saja kabel UTP. Di sini ada 2 ujung, kanan dan kiri. Kemudian di sini ada konektor RJ45. Ya, bisa diperhatikan. Ini ada konektor RJ45. Di situ terdapat 8 lubang, atau istilahnya disebut dengan 8 pin. Kemudian yang berikutnya adalah ini yang disebut dengan tang crimping.
atau crimping tool nanti fungsinya untuk mengunci dari konektor apabila kabel sudah siap dimasukkan. Kemudian yang terakhir adalah kabel tester, di mana fungsi dari kabel tester adalah untuk mengecek kabel yang terpasang sudah sesuai yang diharapkan atau belum. Sebelum kita melanjutkan, ada sedikit penjelasan yang ingin saya sampaikan. Jadi di konektor RJ45 itu terdapat 8 buah pin atau 4 pasang untuk memasang kabel. Jadi kalau digambarkan adalah seperti ini. Ini ada pin ke 1, ini ada pin kedua, ini ada pin ketiga, ini ada pin keempat, pin 5, pin 6, pin 7, pin 8. Ini adalah untuk konektor A. Kemudian konektor B juga sama, akan memiliki 8 buah pin. Pin pertama, pin kedua, pin ketiga, pin keempat, pin kelima, pin keenam, pin ketujuh, dan pin ke-8. Untuk praktek yang pertama, kita akan membuat kabel disusun secara strike atau istilahnya dipasang secara lurus. Lurus artinya konektor A dan konektor B itu pinnya disusun sejajar. Artinya pin 1 akan terhubung dengan pin 1, pin 2 akan terhubung dengan pin 2, pin 3 akan terhubung dengan pin 3, pin 4 akan terhubung dengan pin 4, pin 5 akan terhubung dengan pin 5, pin 6 akan terhubung dengan pin 6, pin 7 akan terhubung dengan pin 7, 8 akan terhubung dengan pin 8. Ini yang disebut dengan pemasangan kabel secara strike atau lurus. Oke, mari kita coba untuk praktek pengkabelan secara strike. Kita buka dulu. Jadi di sini ada namanya kabel UTP, ada pengaman paling luar. Kita buka terlebih dahulu. Pelan-pelan, jangan terlalu keras memotongnya, karena nanti kalau terlalu keras kabel bagian dalam akan ikut terpotong. Oke, kita buka pelan-pelan. Oke, ini kalau diperhatikan di sini ada 4 pasang kabel yang saling terlilit. Perhatikan ya, ada 4 pasang kabel yang terlilit. Ya, kalau diperhatikan, ini adalah kabel hijau putih hijau, kemudian ini adalah kabel oranye putih oranye, kemudian yang ini adalah biru putih biru, kemudian yang ini adalah coklat putih coklat. Berarti ini ada 4 pasang. Kalau kita lepas pasangannya berarti jumlahnya ada 8. Coba kita buka lilitannya. Oke.
Baik, kita lurus-luruskan terlebih dahulu supaya lebih rapi lagi. Baik, kira-kira begini, anggap aja sudah rapi ya. Nih, kalau dijejer dari sebelah kiri sampai sebelah kanan itu ada warna ya, ada warna. Jadi di sini ada coklat, coklat putih, biru putih biru, hijau putih, hijau putih hijau, dan oranye putih oranye. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, perhatikan sesuai dengan penjelasan yang sudah dijelaskan tadi, bahwa untuk membuat pengkabelan secara strike itu adalah pinnya harus lurus. Artinya pin 1 bertemu pin 1, pin 2 bertemu dengan pin 2, dan seterusnya sampai pin 8 bertemu dengan pin 8. Kalau misalnya sebelah kiri coklat di pin 1, berarti konektor yang sebelah sini juga harus berwarna coklat. Kalau di pin nomor 2 adalah coklat putih di sini, berarti di sini juga harus coklat putih, dan begitu seterusnya. Artinya pin 1 dengan pin 1 warnanya harus sama. Kalau pin 1 warnanya berbeda, maka pengkabelan tidak akan berhasil. Sebetulnya di dalam pembuatan pengkabelan jaringan komputer itu sudah ada kesepakatan. Artinya kesepakatan pin 1 dengan pin 1 sampai pin 8 dengan pin 8 itu warnanya sudah disepakati, yaitu oranye putih oranye, hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih coklat. Jadi seperti ini. Oranye putih oranye, hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih coklat. Nah, untuk konektor B, karena ini adalah dibuat secara strike, berarti warnanya harus sama, yaitu ya sama, oranye putih oranye, hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih coklat. Kenapa kok warnanya harus seperti ini? Karena ini udah kesepakatan. Jadi suatu saat apabila ada seorang teknisi X memasang kabel secara strike, urutannya adalah seperti ini. Jadi suatu saat kalau ada teknisi X nya sudah diganti dengan X teknisi Y, maka teknisi Y tidak harus melihat konektor A-nya itu susunannya seperti apa. Artinya sudah otomatis konektor B diganti dengan urutan warna yang sama. Itu adalah maksud dari urut-urutan untuk warna pengkabelannya. Untuk selanjutnya kita urutkan warnanya sesuai dengan yang sudah kita tulis tadi, yaitu oranye dari sebelah kiri ya. Jadi nanti konektornya yang ada kuncinya itu ada bagian bawah seperti ini ya. Jadi nanti sebelah kiri itu adalah pin nomor 1. Jadi warnanya oranye putih oranye, hijau putih biru, terus biru putih hijau,
coklat putih, coklat. Nah, kurang lebih urutannya seperti ini. Ini harus dirapikan dulu. Oranye putih oranye, hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih coklat. Baik, ini kira-kira sudah urut, mudah-mudahan. Kemudian ujungnya ini harus rata, karena nanti ini harus dimasukkan. Kalau tidak rata, nanti takutnya yang paling panjang akan terkunci, sedangkan yang paling pendek tidak akan ikut terkunci. Jadi ini harus dirapikan, harus dipotong. Baik, mudah-mudahan sudah lurus. Kalau sudah, ini kita masukkan seperti ini. Ini kita masukkan. Baik, ini sebelum kita kunci, sebaiknya kita tengok terlebih dahulu, karena kalau RJ45 sudah terkunci, maka tidak bisa dipakai kembali, artinya sudah paten. Pertanyaannya, loh bagaimana kalau misalnya sudah terkunci terus ada yang salah? Ya resikonya adalah memotong kabel kemudian dipasang lagi. Oranye putih oranye, hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih coklat ya. Mudah-mudahan ini sudah sesuai. Kemudian kita kunci konektor RJ4 tersebut menggunakan tang krimping ya. Tang krimping kita masukkan kemana nih? Ya, ke sini. Kemudian kita kunci. Itu sudah ada suara cetek, itu artinya sudah terkunci. Jadi ini RJ45 nya kalau ditarik sudah nggak bisa. Tapi kalau sudah merasa terkunci kok tertarik copot lepas, itu artinya masih ada yang belum terkunci, artinya terkuncinya belum maksimal. Ini adalah ujung A. Kemudian kita akan mencoba untuk memasang konektor RJ45 di ujung B. Seperti tadi, kita potong terlebih dahulu. Jangan terlalu keras supaya aman. Oke, ini ternyata lumayan ulet juga. Hati-hati. Ya, ini kemudian kita seperti tadi, kita lepas. Kita harus hati-hati. Baik, kita urutkan.
oranye putih, oranye, hijau putih, biru, kemudian biru putih hijau, coklat putih coklat. Oranye putih oranye, hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih coklat. Baik, mudah-mudahan sudah betul. Kemudian kita ratakan. Kita masukkan. Baik, kita krim seperti tadi. Terus kita kunci. Ya. Lepas. Nah, itu adalah yang seperti saya maksudkan tadi, sudah terkunci tetapi masih lepas, artinya nguncinya kurang kenceng. Apakah masih bisa dipakai? Oh, sudah nggak bisa. Tuh, kuncinya sudah masuk. Berarti harus ganti konektor lagi. Kedua ujung kabel sudah terhubung dengan konektor, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan cek menggunakan kabel tester. Ini kabel tester, ujung sini kita masukkan ke sebelah kiri, yang ujung kanan kita masukkan di sini. Sebelum kita nyalakan, ini adalah kabel strike. Nanti kalau berhasil pengkabelan yang sudah kita praktekkan itu adalah lurus, artinya kalau lampu sebelah kiri nomor 1 nyala, lampu nomor 1 sebelah kanan juga ikut nyala. Begitu juga yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, 7 sampai 8. Apabila ada salah satu lampu yang tidak menyala, misalnya di nomor 5, itu artinya pemasangan kabel RJ45 pin nomor 5-nya belum benar dan harus diulangi kembali. Oke, kita coba ya untuk dinyalakan. Ya, bisa kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti antara pin 1 sampai pin 8 itu semuanya menyala secara bersamaan. Berarti pengkabelan strike yang sudah dipraktekkan sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mencoba praktek membuat kabel secara crossover. Crossover artinya silang. Kalau tadi di sebelah kiri itu ada pin A, jumlahnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian di sebelah kanan ada konektor B, pinnya juga ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk crossover itu berbeda dengan strike. Kalau strike tadi adalah lurus, kalau ini silang. Silangnya bagaimana? Silangnya adalah seperti ini.
pin 1 disilang dengan pin 3, pin 2 disilang dengan pin 6, pin 3 disilang dengan pin 1, kemudian pin yang lain tetap, artinya tetap lurus. Kalau tadi dikasih warna konektor A, pin satunya adalah oranye putih oranye, kemudian hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih coklat. Maka pin 1 yang di konektor B itu adalah bukan oranye putih, melainkan hijau putih. Kemudian maaf, ini kurang, ini 6 ke 2, berarti ini adalah hijau, kemudian pin 3 nya adalah oranye putih, yang keempatnya adalah biru, yang kelimanya biru putih, yang keenamnya oranye, yang ketujuhnya coklat putih, yang kedelapannya adalah coklat. Nah, itu adalah crossover atau penyilangan kabel UTP secara crossover. Untuk pembuatan kabel crossover, saya telah memotong salah satu ujung konektornya, jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi konektor dari kabel strike tadi saya pertahankan yang sebelah kiri, kemudian yang akan saya ubah adalah konektor yang di sebelah kanan. Baik, kita coba lepas terlebih dahulu kabel-kabelnya. Baik, kita urutkan hijau putih, hijau putih hijau, kemudian oranye putih, oranye putih biru, kemudian biru putih oranye. Nah, ini biru, biru putih, biru putih oranye, coklat putih coklat. Kita rapikan dahulu. Kita cek sekali lagi. Hijau putih hijau, oranye putih biru, biru putih oranye, coklat putih coklat. Baik, ini mudah-mudahan sudah urut. Kita rapikan lagi. Kemudian kita pasang konektor RJ45 nya. Nah, ada yang geser. Hijau putih hijau, oranye putih
biru, biru putih, oranye, coklat putih, coklat. Oke, mudah-mudahan sudah betul. Oke, kalau susah dimasukin biasanya ada yang geser karena tidak rata. Baik, sebelum kita kunci kita cek dulu. Hijau putih hijau, oranye putih biru, biru putih oranye, coklat putih coklat. Ya, mudah-mudahan ini sudah betul, sudah sesuai. Kemudian kita kunci. Kita coba cek dengan kabel tester. Secara teori tadi adalah kabelnya kabel silang. Sebelum kita melakukan tester, kalau tadi strike adalah pin 1 nyala sebelah kiri, maka pin 1 kanan akan menyala. Karena ini silang, berarti kalau pin 1 menyala sebelah kiri, harusnya sebelah kanan yang menyala adalah pin 3. Sebelah kiri pin 2 menyala, sebelah kanan adalah pin 6 yang nyala. Kemudian sebelah kiri pin 3 yang nyala, maka sebelah kanan pin 1 yang menyala. 4, 5 sama, kanan kiri nyala. Kemudian sebelah kiri menyala, maka yang sebelah kanan nomor 2 yang menyala. Kemudian 7 dan 8 akan tetap. Baik, coba kita nyalakan. Mudah-mudahan sesuai seharapan. Ya, silakan diperhatikan. 1, 3, 2, 6, 3, 1, 4, 5, 6, 2, 7, 8. Ya, berhasil ya. Ya, mudah-mudahan setelah melihat tutorial memasang pengkabelan menjadi jelas dan mudah untuk memasang kabel RJ45 baik secara strike maupun secara crossover. Demikian pembelajaran praktek pengkabelan UTP kali ini. Semoga apa yang sudah dipraktekkan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.